Hello, what's up guys? Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Greenland yang baru-baru dirilis tahun ini, yaitu tahun 2020. Film ini menceritakan tentang bencana komet yang melanda bumi dan perjuangan suami istri untuk mencari tempat berlindung dari bencana tersebut. Meskipun bertemakan bencana alam, tetapi film ini juga diisi dengan drama keluarga yang diperankan dengan baik oleh aktor asal Skotlandia ini, yaitu Gerard Butler yang berperan sebagai John Garrity, dan ini istrinya yang bernama Alison dan beserta anaknya yaitu Nathan. Oke guys, tanpa banyak bacot lagi, yuk kita mulai filmnya. Check it out. Di awal film diperlihatkan seorang pria, John Garrity. Ia adalah seorang arsitek gedung pencakar langit. Namun, sementara bekerja ia terlihat gelisah dan teringat akan anaknya. Tak berselang lama, ia pun pulang untuk menemui anaknya. Sementara dalam perjalanan pulang, John pun mendengarkan radio yang berisi informasi tentang akan jatuhnya meteor atau komet yang diberi nama Clark yang akan menghantam bumi. Sesampainya di rumah, John bertemu dengan Alison. Mereka pun terlihat canggung dikarenakan mereka sudah pisah ranjang namun belum bercerai, tapi hubungan mereka masih baik-baik saja. Kemudian, John secara tidak sengaja bertemu dengan anaknya yaitu Nathan. Dalam pembicaraan tersebut, anak dan ayah terlihat senang dan diketahui anaknya Nathan mengidap penyakit diabetes, terlihat dari alat yang terpasang di pinggangnya. Keesokan paginya, saat John sedang sibuk di dapur, Alison yang baru sehabis mandi menghampiri dan meminta tolong untuk berbelanja di Indomaret. Sesampainya di sana, dia pun kaget karena ada banyaknya pesawat yang tidak tahu akan pergi kemana. Sementara berbelanja, John pun mendapat pesan langsung dari presiden yang berisi pengungsian terhadap orang yang terpilih untuk menyelamatkan diri, dan ini bukan uji coba. Setelah mendapatkan pesan itu, John pun segera pulang. Sesampainya di rumah, John pun memberitahukan istrinya perihal tentang pesan dari presiden tersebut. Namun istrinya belum percaya dan melanjutkan menonton siaran langsung komet yang katanya akan jatuh di laut. Disiarkan dan hitungan mundur pun dimulai. Namun belum terjadi apa-apa. John pun mengecek keluar rumah dan seketika semua orang pun panik. Ternyata kometnya jatuh di daratan Florida dan bukannya di laut. Sampai-sampai gelombang kejutnya terasa sampai sejauh 1.500 mil. Dan katanya komet tersebut sebesar lapangan bola. Dan setelah itu muncul pesan kedua kali oleh presiden untuk berkemas dan segera pergi ke bandara secepatnya. Namun semua orang yang ada dalam ruangan itu heran karena hanya John yang mendapatkan pesan tersebut dan yang lain tidak. Mereka pun langsung bergegas pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu John pun bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Dan terlihat langit pun memerah karena efek dari komet tersebut. Kemudian mereka pun berangkat, namun dihadang oleh tetangga mereka yang tidak mendapatkan pesan oleh presiden dan meminta tolong kepada John, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Malam pun tiba. Sesampainya mereka di jalan tol, antrian pun begitu panjang dan macet, hingga John harus memutar dan mencari jalan lain. Singkat cerita, mereka pun sampai di pintu masuk bandara militer dan terlihat banyak sekali orang yang ingin masuk tapi tidak diperbolehkan oleh pihak militer karena hanya yang terpilih saja yang diperbolehkan masuk. Sekedar info, John pun terpilih karena dia adalah arsitek atau insinyur gedung-gedung tinggi, jadi dia sangat dibutuhkan di masa depan.
Jikalaupun manusia selamat, kemudian mereka pun masuk dan diberikan gelang identitas bagi orang yang terpilih, dan satu tas untuk mengisi barang bawaan mereka. Namun, sialnya obat diabetes Nathan tertinggal di mobil. John pun bingung dan bertanya pesawat akan berangkat berapa lama lagi, dan katanya sekitar 15 menit. John pun keluar dan kembali ke mobil untuk mengambil obat itu, dan menyuruh istri dan anaknya menunggu di sini. Namun karena khawatir, istrinya meminta tolong kepada petugas di situ untuk menyusul suaminya, dan istrinya pun menjelaskan perihal obat diabetes tersebut. Namun itu adalah sebuah kesalahan besar, karena orang yang mempunyai penyakit tidak diperbolehkan untuk pergi. Ellison pun dibawa oleh petugas tersebut untuk menemui atasannya, dan seketika John pun akhirnya menemukan obatnya dan segera kembali ke pangkalan untuk mencari keluarganya. Di lain scene, Ellison sedang bermohon kepada atasan agar Nathan bisa pergi, namun tidak diperbolehkan oleh atasan itu. Lalu Ellison berkata, "Bayangkan jika Nathan itu keluargamu." Lalu atasan itu menjawab, "Semua keluargaku tidak terpilih. Bahkan sebagian besar tentara yang bertugas di sini juga tidak terpilih. Mereka hanya melakukan tugas terakhir mereka secara sukarela." Dan Ellison pun terdiam di lain sisi. John pun sudah masuk ke dalam pesawat dan mencari keluarganya, namun tidak ketemu. Lalu dia diberitahukan oleh seseorang kalau orang yang berpenyakit tidak boleh masuk. Dan John pun berpikir kalau keluarganya tidak ada di pesawat ini, dan mungkin sedang lagi ditahan di tempat lain. Dan seketika itu, John pun meminta turun kepada petugas, dan petugas pun berkata, "Jika kamu turun, kami tidak akan menunggumu." Ketika John turun, terjadilah kekacauan di mana bandara telah dijebol oleh masyarakat, dan terjadilah baku tembak, dan tidak sengaja pelurunya mengenai petugas yang sedang mengisi bahan bakar, dan terjadilah ledakan. Semua orang pun panik dan berhamburan lari akibat ledakan tersebut. Sementara itu, istri dan anaknya kembali ke mobil dan meninggalkan pesan untuk suaminya John yang bertuliskan, "Ellison dan Nathan pergi ke rumah kakek di desa." Tak berselang lama, suaminya mencarinya ke mobil dan mendapati pesan dari istrinya. John pun senang karena mengetahui anak dan istrinya tidak apa-apa. Di lain waktu, Ellison pergi ke Indomaret mencari obat diabetes untuk anaknya Nathan. Tak lama kemudian, terjadilah kerusuhan di dalam toko. Setelah Ellison mendapatkan obat anaknya, ia langsung bergegas pergi dengan cara sembunyi-sembunyi, dan Ellison pun hampir tertembak. Tapi, untung saja ada orang baik yang membiarkannya pergi. Singkat cerita, Ellison mendapatkan tumpangan yang searah dengan tujuan Ellison. Di lain sisi, terlihat John sedang menumpang truk untuk pergi menyusul istrinya. Kemudian dalam perjalanan, seseorang melihat gelang ID milik John dan menanyakan, "Apa pekerjaanmu?" Kemudian John menjawab, "Arsitek." "Oh, jelas kamu diperlukan." Namun John menjawab semua tidak sesuai rencana akibat dia terpisah dari keluarganya. Lalu pria tersebut memberitahukan John bahwa ada penerbangan lain di Kanada dan mengajak John ikut bersama mereka. Namun, John menolak karena dia sekarang mau menjemput anak dan istrinya dulu. Di lain waktu, Ellison dan anaknya mendapat musibah. Orang yang ia tumpangi ternyata memiliki niat jahat kepada mereka dan ingin merampas gelang mereka untuk kepentingan pribadi. Ellison pun dipaksa dan ditarik keluar. Ia pun mengambil gelangnya dan menculik anaknya. Ellison pun tidak tahu harus bagaimana. Lalu di sisi lain, John dilirik oleh orang jahat yang juga menginginkan gelang itu, dan terjadilah pertengkaran dan mereka pun berkelahi di dalam truk. Dan alhasil, truk itu pun terbalik dan tergelincir. John harus tanpa sengaja membunuh orang rese itu dengan menggunakan palu.
Setelah John mau pergi, ternyata si botak yang memberitahukan info tentang penerbangan harus mati karena kecelakaan. Dan Ellison yang berjalan pun melihat meteor sudah semakin banyak menerjang bumi. Singkat cerita, Ellison mendapatkan tumpangan untuk pergi ke pangkalan militer. Diduga anaknya dibawa penculik tersebut ke sana. Dan benar saja, penculik itu masuk dan membawa Nathan dan mengaku mereka orang-orang terpilih. Namun, untung saja Nathan bilang mereka bukan orang tuaku dan dia diculik. Akhirnya, mereka pun ditangkap. Lalu Nathan dibawa ke tempat aman oleh para petugas. Di sisi lain, Ellison sampai di bandara dan segera mencari anaknya. Untung saja ada petugas yang mau menolongnya. Singkat cerita, mereka pun bertemu dan dibantu oleh suster yang baik yang memberikan tumpangan kepada mereka untuk pergi ke rumah kakek. Di lain waktu, akhirnya John yang duluan tiba di rumah kakek. Kemudian kakek menanyakan keberadaan Nathan dan Ellison. Tidak lama kemudian, Ellison menelpon untuk segera dijemput di depan jalan. Kemudian adegan mengharukan terjadi. Sesampainya di rumah, diberitakan dunia sudah semakin kacau. Waktunya hanya tersisa beberapa jam sebelum semuanya musnah dan mereka pun bersiap-siap. John pun mengajak mertuanya untuk pergi. Namun mertuanya tidak mau, ia ingin di sini saja dan menyuruh mereka pergi dan menjaga satu sama lain hingga tiba-tiba bongkahan meteor lainnya jatuh ke bumi. Mereka pun panik dan segera bersiap-siap untuk pergi. Dan Nathan pun berpisah dengan kakeknya untuk selama-lamanya. Namun, mereka berusaha untuk tetap tegar. Mereka pun berangkat. Singkat cerita, saat di tengah jalan terjadi kemacetan karena ada kecelakaan. Lalu terdengar di radio ada partikel-partikel akan jatuh di wilayah mereka. Dan benar saja, tiba-tiba partikel meteor itu jatuh dan menghujani mereka. Mereka pun segera mencari tempat berlindung di bawah jembatan sampai hujan meteor itu berhenti. Di malam hari, mereka melanjutkan perjalanan ke bandara lokal yang diberitahukan si botak tadi. Sesampainya di bandara, pesawatnya akan segera lepas landas, tapi beruntungnya John menghadang pesawat tersebut. Hingga si pilot turun dan marah. Dan terjadilah argumen di antara mereka berdua. Namun, karena permohonan dari mereka, John pun diizinkan masuk ke dalam pesawat karena ini adalah penerbangan terakhir. Beberapa jam setelah mereka terbang, terlihatlah daratan Greenland dengan hamparan yang sangat indah. Namun tiba-tiba bongkahan meteor lainnya mulai menghantam bumi dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Pesawat mereka pun oleng dan mesinnya mati. Si pilot pun kelihatan kewalahan dan akan melakukan pendaratan darurat. Akhirnya, mereka bisa mendarat namun dengan keadaan parah. Kepala pesawat menabrak es dan si pilot sudah tidak bisa diselamatkan. Padahal, sudah dekat dengan bunker. Mereka pun meninggalkan si pilot dan bergegas dengan berjalan kaki menuju bunker. Sementara berjalan, untungnya ada pihak militer di sekitar situ yang melihat mereka, lalu segera membawa mereka ke tempat aman. Karena sebentar lagi meteor terbesar akan menabrak bumi dan akan menyebabkan kepunahan massal, melebihi meteor di zaman dinosaurus. Di sini kalian akan lihat kengerian manusia di ambang kepunahan. Lalu mereka pun bersiap menghadapi impact dari meteor tersebut yang akan menerjang beberapa detik lagi. Lalu, 9 bulan kemudian, mereka pun baru membuka bunker
dan terlihat pemandangan yang sangat mengerikan, semuanya sudah musnah. Namun, terdengar di radio dari berbagai belahan di dunia, ada beberapa orang yang masih bisa selamat dari kejadian yang paling mengerikan ini, dan film pun berakhir.